Halo semuanya, baik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si iPhone 7 Plus. Ini dia teman-teman ya, gue dapat di harga 1,3 juta. Ini varian 128 GB. Ini BTW dia LCD-nya masih ori, terus baterai health-nya di 80% teman-teman ya. Terus juga dia di sini pakai chipset A10 Fusion, bukan yang Bionic tapi yang Fusion teman-teman ya. Terus di sini dia minus Touch ID-nya udah nggak bisa, jadi gua harus pakai si ini nih, Assistive Touch ya namanya ya. Jadi gua harus pakai ini untuk bisa ke home. Terus dia minus sama bodi belakangnya banyak yang kelupas teman-teman ya, sama bodinya kurang mulus. Cuman overall untuk body sih gua nggak terlalu peduli karena bisa gua tutup pakai case, sama ini udah gua tutup Garskin. Dan ini udah gue pasangin anti gores yang anti spy teman-teman ya. Untuk unit ini gue dapet XI box, bisa pakai sinyal, cuman ini nggak gue pakein kartu karena kartunya gue pakai di HP gue yang lain. Cuman gue udah coba tes Indosat 3 sinyalnya full teman-teman ya. Dan untuk layarnya sendiri dia pakai Retina IPS LCD, luasnya 5,5 inch teman-teman ya. Di 5,5 inch Full HD Plus, harusnya nanti ini buat nonton video masih enak ya teman-teman ya. Nanti kita akan tes nonton video 4K di tes layarnya. Sama speakernya dia udah dual stereo, cuman kita nggak tahu nih unit yang kita dapat speakernya masih bagus apa enggak. Cuman waktu unboxing sih speakernya masih cukup oke ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi. Abis ini kita langsung tes layar, tes speaker, tes gaming, dan gua akan kasih unjuk ke kalian hasil tangkapan kamera dan perekaman video dari si iPhone 7 Plus. Oke teman-teman, kali ini kita akan tes kualitas layar dari si iPhone 7 Plus. Ini dia teman-teman ya, dia pakai layar Retina IPS LCD dengan luas layar 5,5 inch. Warnanya sendiri masih oke ya, karena dia ini LCD masih ori, jadi warnanya itu masih cukup gurih. Dia juga di sini resolusinya Full HD Plus ya. Jadi warnanya cukup tajam di layar yang sebesar 5,5 inch ini. Nah itu dia teman-teman ya, warnanya cukup oke lah ya. Walaupun mungkin nggak sebagus OLED atau layar AMOLED, tapi di sini Retina IPS LCD-nya udah cukup bagus ya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tes kualitas speaker dari si iPhone 7 Plus. BTW dia udah dual stereo speaker ya di bawah, sama di atas di sini nih. Langsung gedein aja. Oke teman-teman, gimana untuk hasil suaranya? BTW dia di sini dual stereonya nggak seimbang ya. Kayak di sini 30 atau 20, bahkan di sini kayak 70 atau 80%. Jadi speaker bawah lebih dominan. Untuk hasilnya sih masih cukup oke lah ya di harga 1,3, walaupun bassnya mungkin udah nggak terlalu berasa karena ini iPhone udah umurnya udah lama juga. Cuman overall untuk kualitas speakernya masih oke lah ya. Karena harga 1,3, 7 dari 10 teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes main PUBG di iPhone 7 Plus. Kita buka untuk settingannya ya. Dia untuk grafiknya bisa di HDR High, HD High, Balance Ultra, atau di Smooth Ultra. Oke, kita main di Smooth Ultra aja teman-teman ya. BTW dia di sini pakai chipset A10 Fusion, masih 16 nanometer. BTW sekarang jam 20.54, baterai gua di 71% teman-teman ya.
Oke teman-teman, nih game gue udah beres ya. Tadi kita mulai itu di 25.4, baterai gue di 71%. Sekarang jam 21.23, baterai gue di 51% teman-teman ya. Berarti dia hampir main sekitar 30 menit dari awal buka game. Berarti untuk satu game main PUBG dengan kapasitas baterai 2900 mAh, baterai 80% di umur HP yang udah lebih dari 6 tahun. Ini untuk main PUBG berkurang 20% untuk 30 menit ya teman-teman ya. Untuk performanya sendiri masih oke banget teman-teman ya. Smooth Ultra masih cukup lancar. Buat gaming PUBG sih harusnya masih enak. Oke, buat gaming PUBG iPhone 7 Plus masih mantap. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone 7 Plus di resolusi Full HD 60 fps. Tuh, stabilisasi kan bisa nilai sendiri. Ini hasilnya bagus ya. Coba untuk fokusnya. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang iPhone 7 Plus di resolusi 4K, cuman ini yang 30 fps. Di sini nggak sesmooth yang di Full HD tadi, cuman hasilnya oke. Warnanya lebih tajam ya, langitnya juga lebih mantap lah kalau lihat dari kamera. Nah, suara ayamnya gimana? Mikrofonnya pasti kedengeran ya. Untuk stabilisasi mungkin nggak sestabil di Full HD. Untuk fokusnya kita coba. Oke, nice. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan iPhone 7 Plus di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Ini kondisi jam 7. Nah, jadi masih bagus ya. Kalau backlight, untuk stabilisasi kan boleh komen. Oke teman-teman, ini dia untuk hasil trio toolsnya ya, si iPhone 7 Plus. Kita lihat di sini skornya 66. Ini apa nih? Front camera possibly change. Tapi kamera depannya menurut gue pribadi sih hasilnya masih bagus. Ini Touch ID-nya udah jelas rusak ya, jadi dia tulisannya kayak gitu. Oke, berarti untuk skor trio toolsnya di sini yang berbeda itu cuma di Touch ID-nya udah error, sama front kameranya udah diganti. Oke teman-teman, gimana untuk iPhone 7 Plus? Apakah di 2024 masih recommended? Dengan harga 1,3 juta, ini gue dapat varian LCD Ori, Touch ID-nya udah nggak bisa, baterai masih Ori di 80%. Di iOS udah update mentok ya, udah jelas di sini dia di iOS 15.8.3. Untuk hasil kameranya sendiri ya balik ke selera ya, menurut gue pribadi sih iPhone 7 Plus hasil kameranya masih cukup bagus, apalagi di suasana yang cukup cahaya dan terang ya, di luar gitu HDR-nya ini gurih banget sih teman-teman ya. Cuman mungkin kalau udah dalam kondisi gelap atau yang minim cahaya dikit udah mulai banyak noise sama agak blur. Cuman overall untuk kameranya gue masih suka ya, dan untuk perekaman videonya juga cukup bagus. Walaupun mungkin kamera depannya di Trio Tools kita udah cek tadi dia udah gantian, cuman hasil kamera depannya masih bagus ya teman-teman ya. Dan untuk performa gamingnya main PUBG masih cukup lancar teman-teman ya, walaupun cuma di Smooth Ultra tapi buat main game sih masih enak banget. Terus untuk baterai juga sebenarnya ini dia kan bisa pakai sinyal teman-teman ya, dia itu kuat 3-4 jam. Dan kalau WiFi only bisa 4 jaman teman-teman ya. Untuk ngecasnya sendiri dari 14% ke 91 itu butuh waktu 1 jam teman-teman ya. Dan untuk kalau mau full harus sejam lebih, bisa sejam setengah. Mana overall untuk ngecasnya sendiri udah cukup cepat ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review iPhone 7 Plus ini dari gua. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye bye.